Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah Jaminan Kualitas Sistem Informasi. Hari ini kita masuk ke sesi ke 8 ya, setelah UTS. Nah, pembahasan hari ini mengenai fase pemrograman ya. Seperti kita ketahui bahwa fase pemrograman adalah bagian dari fase desain sistem yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang program. Jika di desain sistem ya telah didokumentasikan secara menyeluruh, maka individu yang bertanggung jawab atau desain program dapat menyelesaikan tugas sebelumnya dengan sedikit interaksi dengan pengguna ya. Ini jadi ada 3 aspek ya dari desain program. Salah satunya adalah terkait dengan tinjauan ya, atau review ya, atau juga menilai. Ini adalah bagian dari desain program ya. Contoh adalah pengujian dari perencanaan dan konversi ya. Konversi itu sejenis implementasi ya ke dalam sebuah sistem yang ada dalam sebuah perusahaan ya. Nah, atau di sini juga coding ya, dan coding. Jadi di dalam desain program ini terdiri dari ya desain program, pengujian perencanaan, konversi, dan coding. Nah, ketiga ini tidak bisa dipisahkan ya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan menerima perhatian yang tepat ya. Jadi desain program harus melakukan langkah ya terpisah dari pengkodaan. Ketika ini bukan langkah terpisah ya, banyak dari desain program dilakukan bersama dengan pengkodaan ya. Pengalaman telah menunjukkan ini bukan cara terbaik untuk mengembangkan program ya. Jadi inilah bagian yang tidak terpisahkan ya, itu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ketika ya tinjauan datang setelah desain program selesai, tapi sebelum coding, manajemen dapat yakin ya desain program formal akan terjadi ya. Perencanaan untuk pengujian dan konversi sistem haruslah dimulai ketika program sedang dirancang ya. Ini mungkin terjadi sebelum penyelesaian tahap desain program ya. Waktunya opsional ya, namun ketika program telah dirancang, langkah-langkah yang diperlukan untuk konversi ya, untuk implementasi atau serah terima di sini ya. Jadi semacam kayak ini ya, seperti deployment gitu ya. Dan pengujian sistem diketahui ya. Nah, karena perubahan terjadi antara desain sistem dan desain program, maka perubahan ini dapat mempengaruhi pengujian dan konversi sistem ya. Nanti akan kita lihat pada gambar ya, untuk mengilustrasikan bahwa fase pemrograman itu bisa kita lihat. Termasuk dalam fase ini adalah 3 pos pemeriksaan tinjauan quality assurance. Yang pertama adalah review ya, itu ada di poin 6, itu terjadi setelah program dirancang. Yang kedua adalah poin tinjauan 7, terjadi setelah prosedur pengujian dan konversi yang telah direncanakan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tinjauan 8, yaitu terjadi setelah program dikodekan atau decoding ya, dan diuji. Nah, manajemen pemrosesan data haruslah dilibatkan dalam memutuskan ketika sistem siap untuk pengujian sistem. Nah, pengujian yang prematur bisa mahal. Oleh karena itu, sebuah tinjauan quality assurance sebelum pengujian akan menjadi faktor penting ya untuk manajemen pemrosesan data. Hingga ini menjadi pertimbangan sebelum mereka memberikan lampu hijau ya ini pada pengujian sistem ya, atau memberikan persetujuan gitu, atau semacam persiapan ya. Nah, jika pengujian program yang memadai belum terjadi, biaya pengujian sistem akan jauh lebih tinggi ya. Nah, kita lihat di sini ya pada gambar ini adalah sebuah tinjauan program ya.
yang mana ini ada proses untuk mengatur fase pemrograman, ya. Di sini ada fase dokumentasi, ya, fase desain, fase rencana prosedur konversi, fase rencana prosedur testing, ya, mengembangkan manual program, ya, ini. Terus juga testing program, kode program. Nah, baru mendapatkan persetujuan manajemen untuk melanjutkan, ya, ini. Nah, ini tinjauan poin 6, ya, tinjauan desain programnya, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, catatannya, ya, teknik peninjauannya, ya. Kalau konsentrasi penjaminan mutu berada pada apakah dia memiliki cukup banyak orang, ya, yang mampu ditugaskan untuk ke program fase desain, maka yang harus ditinjau teknik peninjauannya adalah kita lihat dokumentasi proyeknya, ya. Terus juga kita lihat fakta-fakta yang ada di lapangan, ya. Terus juga kita lihat pertimbangan, ya, atau juga pertimbangan ketika kita melakukan observasi, ya, di sini. Terus yang kedua, apakah desain program, ya, memenuhi manajemen information system secara standar di sini, ya. Nah, berarti teknik yang kita lakukan adalah lihat dokumentasi sistemnya. Kita lihat daftar periksanya, ya. Nah, jadi daftar periksa itu kita buat list, ya, apa saja yang harus kita tinjau, ya, sini. Apakah lengkap atau tidak, ya, di sini. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah konsentrasi penjaminan mutu yang berkaitan dengan apakah desain program sudah benar. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Nah, kita punya teknik tinjauan yaitu dengan melihat dokumentasi sistemnya. Kita lihat daftar periksanya, ya, secara berurut sini, ya, ini. Nah, jadi ini adalah daftar konsentrasi penjaminan mutu, ya, dari sisi desain program. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ya, di sini. Nah, ini yang terakhir, ya, apakah standar kinerja akan tercapai. Nah, cara melihat standar kinerjanya tercapai atau tidak, kita lihat dari dokumentasi sistemnya. Kita lihat pertimbangannya, menilai, ya, melakukan konsultasi, ya, kita analisis secara kuantitatif, lalu kita melakukan konfirmasi, ya, ini. Nah, tinjauan pengujian dan perencanaan konversi, ya. Nah, ini pengujian, ya, testing dan perencanaan konversi, ya, setelah terima atau implementasi ke dalam sebuah sistem yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut, ya, ini, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini, ya, konsentrasi apa yang harus kita lakukan dalam jaminan kualitas ini, ya. Nah, berarti kita harus melihat apakah rencana telah dibuat untuk mengkonversi dari sistem lama ke baru, ya, nih. Kita lihat dokumentasi proyeknya, kita lihat penemuan faktanya. Terus yang kedua, apakah rencana konversi sesuai dengan standar MIS, ya. Nah, dokumen proyek, ya, penemuan fakta dan seterusnya, ya. Nah, ini, ya, kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita ingin meninjau dari sisi pengujian, ya, kita harus melihat dari daftar konsentrasi, ya, tinjauan kualitas di sini, ya. Terus bagaimana caranya? Lihat di tinjauan, teknik tinjauannya, ya, ini. Nah, sekarang kita lihat, ya, yang berkaitan, ya, ini masih sambungannya, ya. Ini berkaitan dengan tinjauan pengkodoan, coding dan pengujian program, ya, di sini, ya, kita lihat di sini apakah program dikodekan dengan standar manajemen information system, ya. Kita lakukan observasi, ya, dari kodenya langsung. Kita lihat daftar periksanya, listnya. Terus apakah program diuji secara memadai. Nah, ya, kita observasi, ya, berarti kita melakukan tes, ya, mengajukan pengujian nih secara white box, black. Kalau yang umum kan biasa pakai black box, berarti ini pakai white box, ya, white box, ya, black box, white box. Itu, ya, pengujian secara coding, ya. Terus apakah rata-rata kode program dapat dipelihara oleh pemrogram, ya, kita lakukan observasi, kita melakukan pertimbangan lainnya, ya, di sini. Terus apakah sistem pengendalian internal telah diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi, ya, ini. Nah, kita lihat daftar periksanya, kita lihat dokumentasi sistemnya, ya, ini. Itu, ya, kita lanjut nanti di sesi 9.